Oke, puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan diteguhkan lagi, akan dikuatkan lagi, bahkan akan dikokohkan lagi oleh satu bagian firman Tuhan. Saya tahu bahwa firman Tuhan itu baru setiap hari. Ada hal-hal yang baru, ada pengilhaman yang baru, ada pewahyuan yang baru bagi kita semua di balik firman Tuhan yang disampaikan buat kita pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan yang terdapat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Karena hanya cuma satu ayat, saya minta semua kita dengan suara yang keras, antusiasme yang luar biasa dari Tuhan, kita baca firman Tuhan ini. Haleluya, mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Selesai penderitaan, lalu sekarang firman Tuhan yang disampaikan buat kita, judulnya yaitu diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Berarti ini ada pertolongan lain. Ini bukan pertolongan manusia Bapak Ibu Saudara, tapi ada pertolongan yang lain bukan manusia. Dan saya percaya kalau awalan berarti ada satu kekuatan, ada satu pertolongan bukan dari manusia, tapi pertolongan sendiri yang datang dari Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini sedang hidup di masa yang tidak biasa. Katakan tidak biasa. Kenapa saya katakan tidak biasa Bapak Ibu Saudara? Karena di era sekarang ini, di akhir zaman ini, kita ada pada penghujung zaman ini Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang kita lihat dan kita temui. Setiap hari ada hal-hal aneh saja. Ada kejadian-kejadian aneh saja yang kita temui Bapak Ibu Saudara. Benar apa yang saya katakan? Hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin kita tidak temui. Tapi hari ini, loh kok tiba-tiba seperti begini ya? Loh kok tiba-tiba seperti begini ya? Nah, seperti contoh saja, simple. Contoh konkretnya atau contoh sederhana. Peperangan terjadi. Betul? Di mana-mana. Dan teristimewa peperangan terjadi pada Israel dan juga Palestina. Sampai sekarang ini saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, komunitas dan bangsa-bangsa sedang menghadapi keadaan menyedihkan yang membingungkan pikiran manusia. Bingung, loh kok ini bisa terjadi ya? Nah, Rasul Petrus mengatakan, itu sebabnya sebagai orang benar tidak ada jalan lain untuk bisa menguatkan diri kita. Kita bisa dikuatkan, kita bisa dikokohkan, diteguhkan, tidak bisa tidak. Karena kalau kita berdiri sendiri atau berjalan sendiri, kita tidak akan pernah mampu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sendiri berkata, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita binasa. Betul? Yang percaya katakan amin. Iya. Banyak peristiwa yang membingungkan berlangsung pada kecepatan tinggi pada saat ini. Dan dunia tidak memiliki jawaban bagi semua dilema ini. Tidak ada jawaban, sampai hari ini perang terus terjadi tuh. Jawaban hanya bisa berdoa, tidak ada jalan lain. Mau pintar sampai di mana, mau kuat sampai di mana, mau hebat sampai di mana, pertempuran sampai di mana. Mereka punya pemboman yang luar biasa. Mereka punya bom-bom yang jitu dan sampai di mana, toh tetap mereka berperang sampai hari ini. Yang bisa menyelesaikan semua itu hanya kekuatan doa. Yang percaya katakan amin. Dan banyak sekali peristiwa Bapak Ibu Saudara. Para ilmuwan dan para politis tidak memiliki solution. Karena persoalan seperti ini memiliki akar rohani. Yang hanya bisa dibereskan, yang hanya bisa diselesaikan, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Hanya bisa campur tangan Allah dalam kehidupan dunia yang sementara bergejolak ini saudara. Nah, karena Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di tengah-tengah masa yang luar biasa ini, pertanyaannya bukanlah apa yang terjadi, melainkan mengapa hal-hal ini terjadi. Betul Bapak Ibu Saudara, mengapa hal ini terjadi? Mengapa bisa seperti begini? Itu terjadi karena memang Yesus akan segera kembali menjemput kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Dia sedang melihat hal-hal yang terjadi di dunia ini. Berbagai peristiwa luar biasa yang sedang kita lihat. Tidak terjadi kebetulan.
Tuhan sedang melaksanakan tujuan dan rencananya yang berkembang menurut rancangannya sendiri. Itu sebabnya dimiliki sikap hati yang kuat, kokoh dan teguh, tangguh untuk menghadapi kehidupan di akhir zaman ini. Dia akan melihat manusia sampai berapa lama mereka bertahan, sampai berapa lama mereka kuat, sampai berapa lama mereka kokoh berdiri, sampai berapa lama mereka tangguh, sampai kedatangannya kedua kali. Itu yang dia lihat. Makanya kalau sekarang ini kita menghadapi cobaan, kita menghadapi persoalan, kita mengalami ujian-ujian yang datangnya dari Tuhan, Tuhan bilang bertahan saja. Don't be afraid, jangan pernah menyerah. Karena ada sesuatu yang besar, ada kejadian-kejadian yang hebat, yang spektakuler, fabulous, yang ajaib, yang akbar, yang Tuhan akan kerjakan buat kita punya rumah tangga, kita punya pendidikan, kita punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan akan kerjakan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, yes, ya dan amin. Senyum dulu Bapak Ibu Saudara kiri kanan. Puji Tuhan. Tidak ada yang ngantuk ya. Ngantuk buka mata lebar-lebar. Nah, untuk menghadapi akhir zaman ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, katakan orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara adalah jahat. Jadi hidup di akhir zaman ini apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan agar dapat menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan melihat hidup dengan cara orang arif. Seperti begitu. Dan jangan seperti orang bebal. Sudah tahu perbandingan antara orang arif itu orang bijaksana. Orang bebal itu maaf dikatakan orang bodoh. Orang bebal itu adalah orang yang tidak suka diajar saudara. Tapi jemaat jika hidup Ambon mereka suka diajar. Mereka semua baik-baik. Mereka semua luar biasa. Amin. Tidak peduli dengan nasihat apalagi teguran itu orang bebal. Orang bebal mereka datang di gereja, mereka dengar tapi mereka pulang mereka tidak lakukan. Begitupun juga minggu depan, begitupun juga minggu-minggu selanjutnya. Mereka datang, mereka dengar tapi pulang mereka tidak lakukan. Itu orang bebal. Berpuluh-puluh tahun di gereja tapi tidak lakukan firman Tuhan, itu bebal. Orang bebal selalu merasa benar dalam jalan yang ia tempuh. Dan jika ada orang yang tidak sepaham dengan dia, maka ia menganggap orang yang tidak sepaham itu salah sebab dia tidak pernah merasa salah. Itu orang bebal, tidak pernah salah orang bebal. Dia mau dia benar. Oh ini karena Ale. Amin bapak-bapak. Mau terus benar, istri saja yang salah. Saya salah ma. Belum jadi mama lah panggil mama. Mau saya salah ma. Beta tuh yang benar. Betul bapak-bapak atau beta salah? Oh puji Tuhan tidak ada di sini. Semuanya bapak-bapak aman-aman di sini. Amin. Orang bebal itu seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Orang bebal tentu saja tidak akan menyukai firman Tuhan. Seperti di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Kan firman Tuhan bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tapi mereka tidak mau diajar. Itu orang bebal. Untuk menyatakan kesalahan. Tapi mereka tidak mau kesalahan mereka dinyatakan. Beta saya yang salah kok. Saya itu yang salah. Untuk memperbaiki kelakuan. Mereka tidak mau kelakuan mereka diubahkan. Dari tahun Adam sampai tahun Sukong tetap dia punya kelakuan seperti begitu. Itu orang bebal. Dia tidak mau dididik. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dia tidak mau dididik dalam kebenaran. Padahal tingkah laku, perbuatan, perkataan, tutur kata, pikiran, hati ada salah nih Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak mau disalahkan, dia harus yang benar. Yang penting saya sudah ada di gereja pertobatan sudah selesai. Hello. Gereja pertobatan tidak menjadi jaminan untuk kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Sikap hati, pikiran yang benar, yang tertuju kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Mereka akan menikmati Taman Eden atau mereka menikmati kehidupan ilahi nanti setelah ini. Yang percaya katakan amin. Jadi tentu orang bebal itu tidak menyukai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah untuk mengajar. Sementara mereka tidak suka dididik, mereka tidak suka dinasehati, mereka tidak suka dibilang kata-kata yang baik. Anda mau baru di gereja Bapak Ibu atau kita lama di gereja, nanti lihat dari buah. Jadi jangan marah kepada orang-orang yang baru, yang dia punya pertumbuhan rohani semakin hari semakin meningkat. Lalu orang-orang lama kita punya pertumbuhan rohani seperti begitu saja. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan marah. Katakan sampai kiri kanan, jangan marah kepada saya.
Nah itu orang bebal, itu sikap hidup orang bebal. Nah sikap hidup orang arif adalah orang yang mau diajar, kebalikan dari orang bebal. Suka menerima nasihat dan bertindak hati-hati. Ini orang arif, ini orang bijaksana. Sebab ia tahu bahwa sekali ia memutuskan hal yang salah, hal itu akan membawa dampak di masa yang akan datang dari hidupnya. Orang arif itu mereka berani untuk bertanggung jawab. Kalau mereka salah, mereka berani untuk mengakui mereka punya kesalahan. Itu orang arif, itu orang bijaksana. Yang percaya katakan amin. Orang arif dia tahu di depan ini berbahaya. Dia tahu ke depan ini akan membuat malapetaka dalam kehidupannya. Dia tahu itu orang arif. Tapi orang bebal alias orang bodoh saudara. Di depan itu mau jahatkah, di depan itu malapetaka, dia hajar saja. Yang penting menyenangkan beta punya hati. Selesai. Yang percaya katakan amin. Yang berikut, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari yang jahat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depan kita anak-anak muda. Firman Tuhan bilang, hati-hati, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia siap terkam saja. Bagi siapa yang ingin diterkam, jadi harus hati-hati. Makanya kan firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Siapa yang bilang, minggu kemarin Pastor Lady kalau tidak salah, dengar dari Pastor Yesaya, anggaplah besok kita mau mati saudara. Makanya hari ini harus kita hidup benar. Besoknya lagi seperti begitu. Mungkin lusanya anggaplah kita sudah mau mati. Lalu besoknya kita harus hidup benar. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya. Anda yang hidup dalam keberdosaan, takut untuk melakukan hal-hal yang seperti begitu. Karena besok beta mau mati. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara kapan kita pergi. Kapan kita meninggalkan dunia ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi kita harus hati-hati. Iblis tahu Allah memiliki rencana yang indah bagi hidupmu. Makanya selalu saja digagalkan anak-anak muda. Selalu saja digagalkan, selalu saja digagalkan. Tapi kalau rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Rencana Tuhan tetap terlaksana dalam kehidupan kita. Amin. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang percaya katakan amin. Walaupun jatuh bangun dalam kehidupan kita. Tapi ingat rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi saudara iblis ini memang dia cemburu. Dia menginginkan agar kita semua binasa. Dia tidak mau supaya rencana Allah dalam kehidupan kita terlaksana ya Bapak Ibu, Bapak Roni. Tapi dengar anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dengar. Tuhan mau sampaikan buat kita pada saat ini, jangan bimbang, jangan takut. Rencana Tuhan tetap terlaksana dalam kehidupan engkau. Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu menjadi jaminan dalam kehidupan engkau. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan hidup Bapak Ibu Saudara. Dengan kesenangan sesaat, ada di areal zona nyaman, komunitas nyaman. Jangan. Tetapi carilah apa yang menjadi kehendak Allah. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ikut dari belakang. Amin. Jadi jangan hidup seperti orang bodoh. Bukan saya katakan ya Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan. Tapi saya percaya semua di sini arif-arif. Katakan sampai kiri kanan, kamu itu orang arif. Kamu itu orang bijaksana. Yang percaya katakan amin. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Petrus memperlengkapi kita dengan firman Tuhan yang tadi yang kita baca. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Membuat umat Tuhan kuat, kokoh dan teguh berdiri. Di tengah dunia yang sekarat dengan dosa. Makanya aduh Tuhan, apa yang saya mau sampaikan kepada umatmu sekarang ini Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya sampaikan. Jadi setiap penyampaian firman Tuhan di sini bukan kita punya daging Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu itu semua pewahyuan dari Tuhan. Tuhan kasih kita firman. Tuhan juga yang kasih kita ini kalimat-kalimat, kata-kata apa yang harus kita ucapkan. Jadi itu dari Tuhan. Dan saya tahu kalau itu dari Tuhan berarti memberkati kehidupan kita semua. Amin. Nah kita akan kita lihat surat Petrus yang pertama yang tadi saya baca. Adalah salah satu surat yang terdapat di dalam perjanjian baru. Alkitab Kristen. Jadi penulisnya yaitu Petrus itu sendiri, Simon Petrus. Dia adalah salah satu murid Yesus dari 12 murid, dia murid Yesus.
Seperti pernyataan di awal surat ini ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil. Jadi memang tujuan surat 1 Petrus dibuat pada waktu itu karena mereka tahu bahwa mereka-mereka ini adalah umat pilihan. Makanya surat itu ditulis. Maksud utama surat ini ditulis untuk menguatkan iman. Katakan menguatkan iman. Para pembaca yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus pada waktu itu. Jadi Petrus mengingatkan para pembacanya agar Injil tentang Yesus Kristus yang merupakan jaminan harapan mereka. Walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka tersiksa, walaupun mereka banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan hidup, pergumulan hidup, kemulut hidup. Ingat, kamu akan dikokohkan, dikuatkan, akan diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus, salah satu murid dari Yesus. Di samping menguatkan iman para pembaca yang tadi kita baca itu, di dalam masa-masa kesukaran, Petrus meminta supaya mereka hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Hal ini yang melatar belakangi 1 Petrus dicatat atau ditulis. Jadi dengan kedatangan Yesus yang semakin hari semakin dekat, terus firman Tuhan dikumandangkan, terus disampaikan kepada mereka, tetap kuat, tetap teguh hati, tetap kokoh hati, supaya engkau tidak diombang-ambingkan atau tidak ada pada kepalsuan dunia ini atau ajaran-ajaran yang palsu yang akan menyesatkan kehidupan orang-orang pada waktu itu yang diajar oleh Petrus sendiri. Saudara, kalau kita lihat temperamen Petrus, dia ini seorang sanguin, katakan sanguin. Dia ini orang yang suka berbicara. Di sini siapa yang suka berbicara, Bapak Ibu Saudara? Dia bicara banyak, cerewet, itu. Jadi Petrus seperti begitu, dia bicara banyak. Dia punya temperamen itu sanguin. Nah, kepribadian Petrus, maaf ya saya cerita sedikit tentang Petrus ya. Jangan bosan Bapak Ibu Saudara, amin. Katakan amin. Jadi kita cerita sedikit, saya cerita sedikit. Petrus punya temperamen itu sanguin. Jadi kalau dia sanguin berarti orangnya semangat. Orang sanguin itu dong semangat, dong bergerak bikin apa saja. Tapi kadang-kadang keceplosan bikin sesuatu, akhirnya salah. Seorang yang bersemangat, cepat mengaku dan cepat mengingkari. Simon Petrus terkenal dengan karakternya cepat berbicara tanpa berpikir panjang. Itu Petrus. Ada tipe-tipe Petrus ini. Tapi saudara lihat, walaupun hidupnya seperti begitu, Bapak Ibu Saudara, tapi dia diubahkan oleh Tuhan sangat luar biasa. Amin. Dan terlalu cepat juga mengingkari. Nah, seperti waktu kita lihat kisah di Matius 6 itu, 16 ayat yang ke-16 itu kita lihat waktu Yesus menanyakan tentang siapakah Yesus dalam pandangan murid-muridnya, cepat-cepat Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Sebenarnya mungkin jawaban itu bukan untuk Petrus ya, mungkin untuk orang lain, tapi cepat-cepat Petrus mau menjawab bahwa oh itu dia adalah Mesias. Padahal bukan jawaban untuk dia. Jadi dia mau cepat-cepat untuk bersuara, dia mau cepat-cepat untuk berbicara. Itu Petrus, dia punya temperamennya seperti begitu. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia tuh suka berkomentar. Berkomentar, dia tidak suka lihat orang salah, berkomentar terus, berkomentar. Dia suka berkomentar. Rasa ingin tahu sangat besar. Dia mau cari tahu. Itu temperamen dari Petrus. Nah, akhirnya karena dia gegabah, makanya persoalan terjadi dalam kehidupan dia. Rasa ingin tahu sangat besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi setelah Petrus diubahkan, setelah ia bertobat karena dia menyangkal Yesus selama berapa kali? 10 kali. Berapa kali? 3 kali. Melalui kebangunan rohani, Petrus menjadi pribadi yang dikuatkan, amin, dikokohkan dan diteguhkan lewat firman Tuhan. Dengan perubahan itu dia seorang yang rela mati bagi Tuhan. Wow. Dia cepat menyadari kesalahan dan ia bertobat. Tidak sama dengan Yesus punya murid yang satu, mati bunuh diri. Siapa itu? Siapa dia? Siapa dia? Ya? Ya, Yudas. Nah, dia bertobat lewat kehidupannya yang bertobat. Ketika Petrus berkhotbah, apa yang terjadi? 3.000 jiwa bertobat dan memberi diri dibaptis. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau Petrus dia berubah,
dia bertobat, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun banyak sekali kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa yang dia buat. Tapi ketika dia berbalik, Tuhan mengubahkan dia. Dan Tuhan memakai dia luar biasa. Saya percaya hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan lihat di sini 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 tentang kata dilengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Tadi kan di ayat ini ada kalimat atau kata dilengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Betul Bapak Ibu Saudara? Dilengkapi dalam bahasa asli Alkitab, terjemahan Yunani dipakai kata katartizo. Yang artinya menyempurnakan, memperbaiki tingkah laku dan menjadikan sesuatu. Itu dilengkapi. Jadi kata Yunani katartiso. Nah yang berikut meneguhkan. Meneguhkan dalam bahasa asli Alkitab, terjemahan Yunani dipakai kata sterizo. Katakan sterizo. Artinya menegakkan, tegak, tidak dapat diubah. Dia menguatkan, dia tegak. Di problema yang dialami dalam kehidupan Petrus atau orang-orang pada akhir zaman ini, tegak berdiri, tidak goyah, tidak gampang goyah. Mau puting beliung datang, mau badai Katarina datang, dia tetap tidak goyah, tetap kokoh berdiri. Yang percaya katakan amin. Tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak apa lagi, tidak semua hal. Tetap berdiri, mau dapat tampiling bola balik, tetap berdiri, kokoh, tak dapat digoyahkan. Wow, keren. Orang-orang seperti begini, katakan keren. Katakan keren. Menguatkan dan mengokohkan. Dalam bahasa asli Alkitab terjemahan Yunani dipakai kata histemi. Bukan stemi ya. Histemi, bukan stemi. Histemi yang artinya dapat bertahan atau tetap tinggal di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itu beberapa kata dari bahasa-bahasa Yunani yang kita bisa perhatikan bahwa wow, Tuhan luar biasa. Walaupun begitu, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang akhir zaman atau orang-orang yang diajar oleh Petrus, tapi Tuhan bilang dikokohkan kamu, dikuatkan kamu, diteguhkan kamu. Nah, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan artinya Allah itu dapat diandalkan. Maka saya katakan tadi, awalan berarti dia tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Ada satu kekuatan, ada satu pertolongan yang lain, tapi itu bukan manusia. Tapi itu adalah kekuatan dari Tuhan. Dia tidak sendiri. Tuhan berjalan bersama dengan dia. Tuhan ada di samping dia, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan. Dia membuat kita tetap bertahan dan tegak berdiri untuk menghadapi masalah dan pergumulan. Yang percaya katakan amin. Pergumulan itu bukan untuk kita pikul sendiri. Beban memang sangat berat. Mungkin lebih berat dari beras 25 karung. Siapa yang pernah pikul beras 25 karung? Sangat berat. Tapi sudah tahu, kita tidak menghadapi pergumulan itu sendiri. Pergumulan itu bukan untuk kita pikul sendiri, tetapi diserahkan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena dia adalah perlindungan dan kekuatan dalam kesesakan, sungguh dia sangat terbukti. Yang percaya katakan amin. Jadi masa-masa ini kadang-kadang menyulitkan kita, membuat kita pusing, membingungkan kita, membuat kita kadang-kadang sakit karena begitu banyak yang kita pikirkan. Tekanan-tekanan yang membuat kita stres, depresi, tertekan. Ayo, kamu tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjalan bersama dengan kamu. Tuhan ada di pihak kamu. Kalau Allah di pihak kamu, siapa lawan kamu? No, tidak ada. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaannya buat kita, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikerjakan oleh pengikut Kristus, oleh orang benar sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap teguh, mereka tetap kokoh. Yang pertama, kita lihat di 1 Petrus 5 tadi ayat yang ke-10. Tapi itu ada penjabaran ayat-ayat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang pertama, harus bisa menjadi teladan. Engkau mau tetap teguh, berdiri kokoh, kuat, harus bisa menjadi teladan.
Katakan sampai kiri kanan, harus bisa menjadi teladan. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Bagian B, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi kuat, teguh, dan kokoh menghadapi kemelut persoalan hidup, harus bisa menjadi teladan. Harus bisa menjadi teladan. Jangan dulu menjadi teladan bagi Tuhan, tapi kita harus menjadi teladan bagi sesama. Kalau kita sudah menjadi teladan bagi sesama, maka secara otomatis, katakan otomatis, kita pasti menjadi teladan bagi Tuhan Yesus itu sendiri. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru. Jadi kalau tidak perlu ditiru, itu bukan teladan, saudara. Jangan ditiru. Makanya saya heran orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, suka meniru hal-hal yang jahat. Padahal itu yang jahat, ngapain harus ditiru? Suka bicara orang, cemooh orang, suka parlente orang, hidup tidak jujur dan lain sebagainya. Mau ditiru kehidupan seperti begitu. Karena itu kan tidak perlu untuk ditiru, karena itu salah. Itu berdosa. Jadi teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontohi. Apa saja tentang perbuatan kita, kelakuan kita, sifat kita, itu yang harus ditiru. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab itu banyak sekali. Mereka punya teladan yang harus kita contohi, yang harus kita patuhi, atau yang harus kita lihat. Gideon kan Bapak Ibu Saudara. Gideon ini kan dia seorang penakut, betul? Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, yang tadinya dia penakut, ini teladan. Sekarang dia menjadi seorang pemberani. Akhirnya malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Ia dirubah dari seorang pengecut menjadi seorang pemimpin pemberani. Gideon dengan setia mematuhi perintah Allah. Bahkan ketika orang-orang lain meragukan kebijaksanaannya, ia berhasil mengalahkan pasukan musuh, pasukan Midian yang berjumlah 135.000 orang hanya dengan kekuatan pasukan 300 orang, saudara. Bersenjata sangkakala, buyung kosong dan obor. Mereka berhasil membunuh 120.000 orang pasukan musuh. Itu luar biasa. Tuhan mengubah kehidupan Gideon. Dia menjadi seorang pemberani. Dia lakukan perintah Tuhan. Itu teladan dalam kehidupan Gideon. Siapa lagi tokoh Alkitab? Yaitu Daniel juga seperti begitu. Dia punya kepribadian yang suka berdoa, suka bersekutu dengan Tuhan, suka datang kepada Tuhan. Berapa kali dia datang kepada Tuhan? 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan, dia memohon perlindungan dari Tuhan. Apakah Tuhan tidak tolong dia? Ini teladan yang patut dicontohi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini teladan yang patut dicontohi. Dia tidak mau menyembah selain kepada raja. Dia tidak mau menyembah patung yang didirikan Raja Darius pada waktu itu. Raja Darius itu sendiri. Tapi dia tetap menyembah Allah dia. Dia tetap berdoa. Dia tetap bertekun, memuji, menyembah. Apa yang terjadi? Saudara, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Apakah singa-singa itu makan dia, Bapak Ibu Saudara? No, tidak. Karena aku tahu Tuhan Allah bersama dengan dia. Itu teladan yang patut dicontohi. Gideon, Daniel, Yusuf juga hal yang sama terjadi. Kehidupannya kudus di hadapan Tuhan, itu teladan. Kehidupannya bersih. Walaupun istri Potifar, saudara, mau saja merayu-rayu dia. Tapi Yusuf, dia tidak mau mengalahkan, atau dia tidak mau ada dalam kondisi yang membuat dia akan berdosa dan lain sebagainya. Dia tetap pada dia punya pendirian, dan ketika dia tetap pada pendirian, dia tidak mau melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Itu teladan. Teladan di mana mereka hidup takut akan Tuhan, maka hidup mereka diberkati. Daud juga yang sama terjadi Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah pertempuran Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang akan membunuh Goliat, bukan Daud. Dan masih banyak lagi dilakukan teladan tokoh-tokoh Alkitab lainnya tentang hal ini. Jadi Tuhan bekerja luar biasa dalam tokoh-tokoh ini. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau kuat, kokoh dan teguh menghadapi kemelut persoalan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu jadilah teladan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah teladan bagi anak-anakmu. Amin. Istri-istri yang cantik-cantik pada saat ini, jadilah teladan bagi suami-suami. Anak-anak, jadilah teladan bagi orang tuamu. Lewat apa? Perkataan, kesucian, hidup benar. Kalau kata-kata kita tidak benar, kita suka memutarbalikan
Yang benar jadi salah yang benar. Saya percaya orang tua ataupun anak-anak kita mau ambil contoh apa dari kita. Betul Bapak Ibu Saudara, di kantor juga pun seperti begitu. Kalau kita hidup tidak benar di kantor, lalu jadi di mana saja kita berada Bapak Ibu Saudara, di kantor, di lingkungan kita, di usaha kita, tempat pekerjaan kita, bahkan di rumah sekalipun, kita harus jadi teladan bagi istri, bagi juga anak-anak. Contoh yang baik, seperti minggu kemarin kan Pastor Lidi saya sampaikan, bapak-bapak, kita harus jadi contoh yang baik, imam yang baik dalam keluarga, teladan yang baik. Jadi kalau bapak-bapak bangun pagi-pagi berdoa, satu doa pribadi bersama dengan Tuhan, saya percaya anak-anak juga ikut. Amin. Saya percaya istri juga ikut. Bersatu doa bersama dengan bapak-bapak yang hadir. Semua sudah lakukan apa yang disampaikan oleh Pastor Lidi minggu kemarin? Amin. Bapak-bapak? Atau yang masih ada yang bolong-bolong? Coba katakan sampai kiri kanan dulu. Lakukan kasih yang sampai hari ini. 1 minggu ini. Kurang keras Bapak Ibu Saudara, bilang lagi, khususnya bapak-bapak. Dalam rumah tangga jadilah teladan bagi lingkungan atau bagi tetangga-tetangga. Jangan kita ribut, kita bakalahi Bapak Ibu Saudara, lalu tetangga kita dengar. Amin Bapak Ibu Saudara, tapi di sini tidak ada amin. Di sini tidak ada amin. Semuanya aman, bapak-bapak di sini, luar biasa, dahsyat. Tuhan pakai bapak-bapak luar biasa. Tuhan pakai bapak-bapak untuk menjadi contoh patron bagi bapak-bapak yang ada di luar sana. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita jadi patron, contoh, role model baik untuk anak-anak bahkan istri, maka yang selalu kita sampaikan Mazmur 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita mau baca sama-sama dulu. Itu menjadi bagian dalam kehidupan bapak-bapak, bahkan rumah tangga, istri dan juga anak-anak. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah, tanganmu berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Makanya setiap hari lihat istri-istri, molek, cantik. Dong punya wajah-wajah semuanya fresh, basah, tidak muka kering. Karena berbahagia terus. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berkat Tuhan mengalir bagi meja makan Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari kepala rumah tangga. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Anak-anak dari anak-anakmu, cucu, cici, cecot, cocot, cicut dan lain sebagainya. Damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas kepala rumah tangga. Damai sejahtera atas laki-laki. Makanya saya bilang bahwa jadilah teladan Bapak Ibu Saudara, khususnya laki-laki, supaya Mazmur 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu menjadi bagianmu bapak-bapak. Ayo haleluya, yang percaya katakan amin. Yang pertama, mau hidup tetap kuat, kokoh, teguh, harus jadi teladan. Katakan di samping kiri kanan bapak-bapak, harus jadi teladan. Yang kedua yang berikut, harus bisa memiliki sikap merendah serendah-rendahnya. Harus memiliki sikap yang merendah. 1 Petrus 5 ayat yang kelima bagian B. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi atau mengasihani orang yang rendah hati. Ingat firman Tuhan katakan ini buat kita. Jadilah orang yang merendah serendah-rendahnya. Awal dari kejatuhan adalah kesombongan. Betul Bapak Ibu? Tetapi ganjaran kerendahan hati, orang-orang itu akan menguasai kota. Orang yang memiliki sikap merendah atau rendah hati akan tenang dan sabar menghadapi persoalan. Walaupun membuat gusar, kadang-kadang membuat cekcok atau pertengkaran terjadi, dia tetap tenang, dia tetap sabar, santai saja lalu berdoa supaya masalah selesai. Itu orang-orang yang merendah. Lalu ketika Tuhan pakai dia luar biasa, dia tetap puji Tuhan. Bukan karena, itu karena beta. Karena beta bagus toh, karena beta begini toh. Itu bukan karena Allah, itu karena beta. Artinya dalam aspek kehidupan dia sangat butuh Tuhan. Dia artinya orang-orang yang merendah itu orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan. Walaupun pengalamannya banyak, tapi dia tidak mengandalkan, dia punya pengalaman. Pengalaman worship leadernya banyak. Kami worship leader 20 tahun kalau saya salah di gereja ini.
Semua hampir 30 tahun di gereja ini Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus tetap yang utama dalam kehidupan kami. Jadi saya kesaksian sedikit, Tuhan itu luar biasa. Jadi sampai hari ini Tuhan percayakan, dan puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan dipercayakan terus masih di gereja ini, WL dan lain sebagainya. Jadi saya tidak bisa lepas dari doa dan puasa Bapak Ibu waktu saya melayani. Sampai hari ini pun saya tahu saya punya pengalaman banyak tentang WL, tapi saya harus puasa. Maaf, saya harus puasa, saya tidak bisa kalau saya tidak puasa. Karena saya tahu tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya tahu ketika saya tidak mengandalkan Tuhan dalam pelayanan saya tidak akan pernah menikmati keberhasilan dalam pelayanan saya. Jadi saya punya komitmen, puji Tuhan selama saya punya lambung ini masih bisa lah. Saya adalah asam lambung, riwayat asam lambung, tapi memang kemarin ada sempat buang air beberapa kali sekali. Oh ini kayaknya sudah lambung sudah ini, tapi puji Tuhan masih bisa puasa sampai hari ini. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun sampai hari ini saya punya komitmen untuk puasa tetap saya jalankan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi milikilah sikap yang merendah, artinya kita sangat butuh Tuhan. Kita sangat butuh bantuan Tuhan. Karena kita tidak berkuasa untuk mengubah apa yang telah ditetapkan olehnya. Peraturan tetap peraturan dari Tuhan, yang bisa diubahkan hanya Tuhan sendiri. Makanya milikilah sikap yang merendah. Setiap mengalami masalah persoalan, ayo kita menggebu-gebu datang kepada Tuhan. Panjatkan doa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Pasti dia mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Jadi kerendahan hati adalah sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau benar daripada orang lain. Artinya dia tahu dia bukan siapa-siapa. Sebaliknya sikap angkuh atau sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya lebih penting dan benar daripada orang lain, itu angkuh. Jadi dia bukan siapa-siapa, dia merasa bahwa dia tidak lebih penting. Ada orang lain lebih penting dari dia. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat, kita pintar, kita cerdas, tapi ada orang lebih pintar dari kita. Di atas langit ada langit, ya. Jadi ibarat seperti padi yang sudah subur, yang sudah banyak, dia semakin hari semakin merunduk. Dia semakin hari semakin banyak. Nah, begitupun juga dengan kita. Semakin hari kita semakin dibawa untuk menikmati hal-hal yang makmur, hal-hal yang besar, keberuntungan yang luar biasa. Ayo, kita harus lihat dari mana asalnya kita. Kita harus tahu identitas diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, hanya debu tanah. Besok-besok akan dihempaskan. Seperti sekam yang ditiup angin. Jadi milikilah sikap yang merendah. Orang yang memiliki sikap yang merendah, dia berani mengakui kesalahan dan mau belajar. Yang percaya katakan amin. Jadi dia memiliki sikap yang mau belajar. Dia mengakui kesalahan, dia mau belajar dari orang lain. Oh, saya mau belajar dari orang ini, saya mau belajar dari orang ini. Walaupun dia punya pengalaman yang banyak, tapi orang-orang yang sebelah dia kan pastinya ada hal-hal yang baru yang perlu diajar dari dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mau diteguhkan, mau dikokohkan atau mau dikuatkan, ayo milikilah sikap yang merendah. Supaya ketika kita memiliki sikap ini, maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan kerjakan bagi rumah tangga kita. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, milikilah sikap yang merendah. Yang berikut, jangan khawatir. Aduh, kenapa sih bilang-bilang kata ini terus, kata ini terus, kata ini terus. Kalau dibilang kata ini terus berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita khawatir. Jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang akan memelihara kamu. Jadi Tuhan bilang jangan khawatir ibu-ibu. Bapak-bapak jangan khawatir. Anak-anak jangan khawatir. Firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, hidup susah besok ada lagi kesusahan yang lain. Jangan dipikir yang besok, pikir hari ini. Jangan khawatir. Saat kita khawatir, kita sedang memandang sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Waduh, ada jalan keluar ke senge. Waduh, ini bagaimana ini? Aduh, sudah cemas, sudah takut, gemetar. Aduh, bagaimana Tuhan? Jangan khawatir, itu pesan Tuhan. Ada 365 kata di Alkitab dari Wahyu sampai kepada dari Kejadian sampai di Wahyu dibilang kata jangan khawatir. Berarti itu penting. Jangan khawatir, Saudara. Jangan khawatir. Semakin sering kita memikirkan atau membayangkan kekhawatiran kita, maka akan semakin nyata kekhawatiran itu di dalam pikiran kita. Amin.
Jadi sekali lagi padahal hal tersebut sama sekali belum terjadi. Tapi kita berpikir bahwa itu sudah terjadi padahal belum terjadi apa-apa. Makanya Tuhan bilang jangan cemas, jangan khawatir. Aduh bagaimana ini Tuhan, beta punya anak-anak ini punya masa depan bagaimana. Beta punya suami pekerjaannya begini, bukan pekerjaan tetap ini bagaimana Tuhan. Beta punya anak-anak punya nasib bagaimana Tuhan. Kayaknya saya punya masa depan gak apa Tuhan. Jangan khawatir. Siapa yang katakan? Firman Tuhan yang katakan. Aduh beta berdoa, beta punya suami belum berubah. Jangan khawatir. Suamimu pasti berubah. Aduh beta punya anak ini bagaimana ini. Setiap hari dia melawan beta terus. Cek lagi kenapa anak-anak suka melawang. Dulu Bapak Ibu sudah suka melawang. Bapak Ibu punya anak, punya mama papa. Makanya anak-anak suka melawang Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan khawatir, anak-anak pasti berubah. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita tidak khawatir lagi, dan saya percaya saudara, ketika kita tidak khawatir lagi maka berkat menjadi bagian kita, amin. Terobosan pekerjaan, terobosan keuangan, bahkan terobosan makan minum, terobosan dalam pendidikan, terobosan dunia kerja itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menjadi kepala bukan ekor itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka jangan khawatir, karena itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah makanya dia khawatir. Makanya mereka khawatir. Jangan khawatir, kita harus sadar bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah atau khawatir kita. Sehingga kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan jangan khawatir makan minum. Jangan khawatir ekonomi, jangan khawatir keuanganmu. Tuhan mampu menyediakan penyediaan yang sempurna dalam kehidupan Anda. Amin. Penyediaan supranatural Tuhan akan kasih kepada engkau. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jangan pakai soal uang. Berdosa. Nanti Tuhan kasih kita uang. Amin. Ibu-ibu jangan pakai suami terus soal uang. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa? Pulang-pulang lagi cuma makan nasi dengan garam. Puji Tuhan. Makan nasi dengan papinyo. Kata orang pun bilang papinyo. Puji Tuhan. Hari ini saja. Besok su makan ayam goreng. Ayam goreng apalagi puyung hai capcay. Ayam bakar. Apalagi bebek bakar. Babi bakar. Jadi kalau hari ini Anda makan nasi dengan garam. Besok saya percaya ada makanan-makanan yang lebih. Waktu Anda lihat makanan itu, Anda mulut tak buka, lalat masuk juga saya tahu. Karena begitu dahsyatnya Tuhan kasih buat Anda. Yang percaya katakan amin. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau Anda terus khawatir, ingat itu dosa. Kalau Anda terus khawatir, lalu bagaimana Tuhan mau lakukan mujizat dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara? Tidak akan pernah ada mujizat. Karena setiap hari, bayangkan setiap hari kalau misalnya Tuhan mau hitung-hitung, ada mungkin 100 kata, 200 kata, bahkan ribuan kata yang membuat katong khawatir terus setiap hari. Lalu kalau katong khawatir setiap hari, katong khawatir terus setiap hari, lalu Tuhan mau kirim berkat itu kapan? Yang akan Tuhan kirim-kirim Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara tahu jam berapa ya itu? Pastor ini tidak tahu. Jam berapa? Jam 2 hampir siang Bapak Ibu Saudara. Ada orang tiba-tiba WA. Pastor Anda bisa minta nomor rekening? Waduh, orang yang saya tidak pernah pikirkan. Dan tidak biasa juga dengan saya. Mau apa ini mau, saya tanya dulu. Ini mau kirim rekening beta punya kah? Atau gereja punya? Beta tanya dulu Bapak Ibu Saudara. Karena puji Tuhan dipercayakan jadi bendahara di gereja ini. Beta tanya, ini untuk beta pribadi kah? Atau untuk gereja? Jangan begini untuk gereja lalu untuk beta pribadi berbahaya. Katakan berbahaya. Beta makan uang Tuhan. Sayang pastor ini untuk pastor Anam. Oh ya puji Tuhan. Pribadi Bapak Ibu Saudara. Teks saya kirim pastor itu ya saya sudah kirim. Haleluya. Saya pikir karena saya tidak pikir orang ini katakan orang ini. Saya tidak pikir kalau orang ini mau kasih saya seperti begini Bapak Ibu Saudara. Saya puji Tuhan Saudara di luar ekspektasi saya. Dia kasih di atas. Itulah Tuhan yang luar biasa. Jadi saya mau katakan seperti Mama Gembala biasa praktekkan buat kita, angkat itu tinggi-tinggi lalu bilang saja sama Tuhan, jangan khawatir, amin. Jangan khawatir lalu jangan tutup tangan, berbagi saja, kasih saja uang habis. Sing berhikmat,
Artinya sedikit kasih buat pribadi. Jangan kasih semua lalu ketemu makan apa setiap hari. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara katakan sampai kiri kanan, jangan khawatir. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 36. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih penting atau melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang berikut yang paling terakhir, memiliki iman yang teguh melawan setan dan roh-roh jahat. Jadi Tuhan rindu supaya kita memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan. Aplikasi buat kita saat ini, jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Mendekat kepada Tuhan, berseru dan percaya kepada Tuhan. Memiliki petunjuk Tuhan, sabar menunggu waktu Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Maka saya percaya semua hal-hal yang dari sorga, hal-hal yang terbaik dari sorga, Tuhan akan kasih buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan atau kerjakan? Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang benar, sehingga kita tetap kuat, kokoh dan teguh. Yang pertama harus bisa menjadi teladan. Yang kedua harus bisa memiliki sikap rendah hati. Jangan khawatir, memiliki iman yang teguh melawan setan dan roh jahat. Semua yang percaya sama-sama yang saya kita katakan, amin. Sampai kita bangkit berdiri.